Halo semua, perkenalkan nama saya Dejeng Pratwiswastari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelum saya membahas tentang 5 pertanyaan yang poin inti dari pertanyaan Bapak, saya akan menjelaskan kembali 4 poin utamanya. Ya, dari yang pertama yaitu ada stop motion, yaitu teknik animasi dan dari foto-foto yang berurutan yang disatukan dan dijadikan satu video yang berfokus kepada visual, kreatif, dan storytelling. Lalu ada yang kedua, ada voice over, yaitu suara narator yang menjelaskan visual, cocok untuk edukasi dan informasi. Lalu yang ketiga, ada dubbing, yaitu mengganti suara asli video dengan suara kita sendiri sebagai narator. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada lip sync, yaitu menyamakan gerak bibir dengan suara lainnya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu perbandingan keempat teknik yang sudah saya sebutkan di awal dalam komunikasi. Yang pertama ada stop motion, yaitu mengandalkan kekuatan visual dan kreativitas pesan yang disampaikan melalui ringkasan gambar yang disusun secara berurutan sehingga membentuk gerakan dalam komunikasi. Dalam komunikasi, audiens diajak memahami pesan dari visual yang ditampilkan, bukan dari dialog atau suara secara langsung. Yang kedua, yaitu voice over, menempatkan suara sebagai elemen utama dalam penyampaian pesannya. Dalam komunikasi, voice over sangat membantu audiens dalam memahami informasi secara jelas, terstruktur, dan langsung. Lalu yang ketiga, ada dubbing, yaitu penggantian suara asli dalam sebuah video, film, ataupun animasi dengan suara baru yang disesuaikan dengan dialog dan ekspresi visual. Dalam komunikasi dapat memungkinkan pesan tetap tersampaikan tanpa mengubah visual, tetapi makna dan emosi pesan sangat bergantung pada kualitas suara, intonasi, dan penjiwaan karakter oleh pengisi suara tersebut. Lalu yang keempat ada lip sync, yaitu menekankan kesesuaian antara gerakan bibir dan suaranya. Lalu nomor 2, pertanyaannya teknik apa sih yang paling efektif untuk pesan tertentu. Jadi yang pertama, kalau kita akan membuat video tentang edukasi, informasi, iklan juga bisa, itu kalian bisa menggunakan metode atau teknik pembuatan video voice over. Lalu yang kedua ada hiburan, kembali lagi iklan juga bisa, itu kita bisa menggunakan lip sync. Oh ya, pembuatan berita, video berita sebagai presenter itu juga bisa digunakan menggunakan teknik lip sync. Lalu yang ketiga ada adaptasi dalam sebuah film pendek, film maupun film ataupun animasi, menggantikan suara yang ada di dalam video dengan suara kita sendiri. Nah, itu kita bisa menggunakan metode atau teknik yaitu dubbing. Nah, lalu yang keempat ada cerita kreatif secara singkat. Nah, itu dari ratusan foto yang ada dijadikan secara berurutan dengan setiap kejadian yang ada dijadikan menjadi satu video. Kita bisa menggunakan teknik yaitu stop motion. Dan yang terakhir nomor 3 itu ada pertanyaan dari keempat teknik yang sudah saya jelaskan, mana sih yang lebih saya suka. Sebelum itu keempat teknik itu punya kelebihannya masing-masing dengan tujuannya yang mungkin sama, tetapi teknik dan cara pembuatan videonya yang berbeda. Tapi mungkin yang bisa dibilang teknik yang saya suka yaitu adalah dubbing. Kenapa sih saya suka dubbing? Karena dubbing itu bisa menyampaikan pesan dengan emosi dan makna yang kuat dan terasa lebih hidup untuk audiens atau penonton melihat kita dalam video itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang stop motion, voice over, dubbing, dan juga lip sync, perbedaannya, lalu teknik yang paling efektifnya seperti apa, dan yang terakhir pertanyaan mungkin teknik apa yang paling saya sukai sudah dipaparkan. Mungkin cukup sekian. Semoga pemaparan materi saya sebelumnya bisa bermanfaat untuk kalian yang nonton. Oke, see you next video.